Halo semua, selamat datang di alur cerita film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini guys, Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Sick Underground yang dirilis pada tahun 2019. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan perjalanan masa lalu seorang pria yang dijuluki dengan Wan. Dia ini adalah anak yatim piatu yang sedari kecil hidup dan dibesarkan di lingkungan panti asuhan. Wan adalah anak yang memiliki talenta yang sangat luar biasa. Bahkan ia dapat menguasai beberapa bidang keilmuan yang condong kepada teknologi dan sains, serta jago dalam masalah perhackingan. Dari kecerdasannya tersebut membuat Wan tumbuh menjadi pemuda hebat yang bahkan dapat mewujudkan semua impiannya menjadi miliarder muda. Namun kendati demikian, 3 tahun yang lalu, Wan justru ingin pensiun dengan memalsukan kematiannya. Hal tersebut ia lakukan karena saat ini tujuan hidupnya bukanlah menjadi orang kaya, melainkan orang yang dapat merubah sistem kotor yang sering diabaikan oleh kacamata hukum. Wan sangat terobsesi untuk menghabisi orang-orang zalim kebal hukum dan para pemimpin diktator yang telah membuat rakyatnya menderita. Seperti tujuannya pada saat ini, Wan rela mengeluarkan banyak uang untuk merekrut tim yang berisi orang-orang terlatih dalam misi membunuh seorang diktator kejam Presiden Italia. Dikala itu Wan dan timnya mendatangi seorang pengacara yang menjadi tangan kanan Pak Presiden diktator. Di sana Wan terpaksa mencungkil mata Pak pengacara karena ia tak mau buka mulut. Meskipun pada akhirnya ada sedikit kendala karena Wan dianggap sebagai pembunuh dan harus berurusan dengan pihak keamanan Italia. Tight. Telah dibentuk oleh Wan. Mereka semua adalah orang-orang yang frustasi karena masa lalunya dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik untuk menebus semua kesalahannya tersebut. Mereka juga telah memalsukan kematiannya dan memiliki identitas baru yang uniknya satu persatu nama dari mereka berdasarkan penyebutan nomor dalam bahasa Inggris. Nomor 1 disebut Wan adalah si pemimpin yang menjadi tulang punggung dan mendanai setiap misi yang akan mereka jalani. Nomor 2 atau disebut dengan Tu adalah wanita mantan mata-mata CIA yang memiliki trauma masa lalu karena kegagalan misi saat menangani masalah rezim diktator. Nomor 3 atau disebut dengan Tri adalah seorang pembunuh bayaran berasal dari Kolombia yang telah tobat dan ingin menebus semua kesalahan masa lalunya dengan membunuh orang-orang jahat. Nomor 4 atau disebut dengan For adalah seorang pria bertalenta berlatar belakang sebagai atlet parkur profesional yang memilih bergabung dengan tim ini karena sudah dihianati oleh teman-temannya saat mereka tengah mencuri perhiasan. Nomor 5 atau disebut dengan Five adalah seorang dokter jenius yang sudah pensiun dan bosan dengan pekerjaan normalnya. Yang terakhir nomor 6 atau disebut Six adalah pemuda yang memiliki talenta kebut-kebutan di jalan yang direkrut menjadi sopir dalam pelarian mereka saat dikejar para polisi. Di akhir pelarian pada kenyataannya mereka harus menerima jika Sik yang mengemudikan mobil dengan sangat barbar harus menjadi korban satu-satunya karena tertusuk sebuah besi tajam. Setelah jasad Sik dibuang ke dalam laut, Wan, si pemimpin tim ini berniat untuk kembali merekrut satu anggota lagi untuk menggantikan posisi Sik. Diketahui jika anggota baru tersebut adalah seorang mantan pasukan elit Amerika yang telah frustasi karena insiden tugas di Afghanistan silam. Ia yang ditugaskan menjadi seorang sniper merasa gagal melaksanakan tugasnya sekaligus merasa bersalah karena telah mengikuti komandannya yang saat itu melarangnya menembak seorang teroris yang tengah membawa bom di mobilnya. Dan naasnya lagi, bom tersebut meledak sehingga menewaskan semua anggota regunya, sedangkan hanya dirinya sendiri yang selamat.
Di sana Wan yang mendatangi sniper tersebut mengajaknya masuk ke dalam timnya sebagai pengganti atas kematian Zeke. Dan sekali lagi si sniper tersebut kemudian diberi nama seperti layaknya rekan timnya, yaitu si nomor 7 atau disebut Seven. Kemudian setelahnya seperti anggota lainnya, Seven harus mengikuti ritual yang sama di mana sebelum masuk menjadi anggota tim, ia harus memasukkan kematiannya terlebih dahulu. Hal tersebut dilakukan karena setiap anggota tim yang bergabung adalah sosok yang baru yang tidak berkaitan dengan masa lalunya. Tim akhirnya kembali lengkap di mana tim ini kemudian dikumpulkan di markas tersembunyi milik Wan yang berada di bangkai pesawat yang beralokasi di California. Wan menamai timnya dengan sebutan The Ghost atau hantu, dan semua misi akan dimulai dari tempat ini. Mereka akan tetap memburu seseorang yang menjadi target utama dan masih menjadi misi pertama bagi mereka. Sang target adalah Presiden Turkistan yang bernama Ropak Alimov. Dia ini adalah seorang diktator dan penjahat perang yang tega membunuh rakyatnya yang dinilai menentang dengan perintahnya menggunakan sebuah senjata biologis. Usut punya usut, kenapa si Ropak ini dijadikan sebagai target utama? Karena sebuah kisah 3 tahun yang lalu. Pada saat itu Wan yang masih menjadi miliarder ingin meninggikan pamornya dengan bersikap dermawan kepada rakyat Turkistan yang menjadi korban perang. Namun hatinya merasa tersentuh saat ia merasakan sendiri bagaimana kekejaman rezim di negara tersebut. Para tentara di bawah perintah Ropak Alimov menghabisi para warga dengan kejam menggunakan senjata biologis yang dijatuhkan dari pesawat jet tempur. Dan melihat banyaknya korban yang berjatuhan akibat asap beracun yang ditimbulkan, membuat Wan bertekad untuk menghentikan Presiden Diktator Ropak Alimov menggunakan caranya sendiri. Sejak saat itu Wan terus membuntuti dan mencari tahu seluk-beluk kehidupan Ropak. Saat di sebuah momen Wan bertemu langsung dengan si Ropak saat acara di Prancis. Wan yang sudah sangat muak melihat muka si Ropak langsung mengatakan jika dirinya tidak akan tinggal diam setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kekejaman rezim yang dipimpinnya. Di sana pula Wan bertemu dengan seorang bartender yang bernama Ariana dan ia langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Setelah membuat Ariana hamil, Wan kemudian berjanji jika suatu saat nanti ia akan menemuinya untuk bertanggung jawab. Kembali di masa saat ini di mana Wan dan timnya kembali terfokus untuk meruntuhkan rezim kejam yang dipimpin oleh Ropak Alimov. Wan memiliki sebuah ide di mana mereka akan melakukan kudeta dengan cara memanfaatkan adik kandung Ropak yang bernama Murad. Informasi yang didapat dari ponsel milik pengacara Ropak membimbing tim ini ke Las Vegas di mana seorang jenderal kepercayaan Ropak tengah melakukan pertemuan kerjasama dengan seorang mafia senjata ilegal yang bernama Victor. Dengan penyamaran sempurna, Wan dan juga timnya merencanakan aksi pembunuhan kepada 4 jenderal kepercayaan Ropak yang saat itu tengah berpesta. Hal itu ditunjukkan agar Ropak merasa terancam dan akan mencurigai adiknya yaitu Murad. Karena diketahui sang adik yaitu Murad sangat membenci kediktatoran Ropak sebagai presiden kebal hukum. Misi pembunuhan 4 jenderal di Las Vegas berhasil dengan mulus, di mana hal tersebut langsung membuat Ropak ketar-ketir. Ropak yang sangat kejam kemudian mengumpulkan beberapa bawahannya yang dianggap telah berkhianat dan ia memberikan hukuman kejam berupa melemparkannya dari atas gedung. Kembali ke tim Ghost, di mana mereka mendapatkan informasi bahwa Murad saat ini tengah ditahan di Hong Kong. Ternyata setelah ditelusuri, Murad sengaja diasingkan oleh Ropak dengan cara dipenjarakan di negara tersebut. Wan dan timnya segera berangkat ke Hong Kong untuk menculik Murad yang pro demokrasi dan menentang kakaknya sendiri. Scene kemudian berpindah di Hong Kong, di mana Wan dan tim Ghost yang sudah bersiap dengan segala sesuatunya termasuk dengan senjata dan juga strategi untuk menculik Murad. Di sana Wan menunjukkan skill hacknya dengan meretas sebuah tower crane yang akan digunakan Seven untuk membidik targetnya. Five yang cantik namun terlihat nakal bertugas mencari tamu, sedangkan Four yang memiliki kemampuan parkour bertugas menaiki gedung tersebut. Dan yang terakhir duet Mauto dan juga Tri yang bertugas masuk ke dalam gedung memulai serangan dengan cara barbar. Namun di saat Five yang seorang dokter melemparkan bom asap beracun, seorang petugas di apartemen tersebut berhasil memanggil polisi, di mana keadaan pun semakin kacau sehingga aksi tembak-tembakan pun terjadi.
Situasi semakin memanas di saat pasukan Rovak yang ditugaskan untuk menjaga Murad datang dengan personil yang lebih banyak dari perkiraan sebelumnya. Hingga di saat yang sangat krusial, Seven bertindak di luar peraturan dan ia sebut sebagai ide buruk. Guys, I got a bad idea. What do you mean you have a bad idea? Karena hal tersebut mereka berhasil membawa Murad sekaligus menyelamatkan For yang hampir tewas di tangan anak buah Rovak. Seven yang menilai jika Wan seakan-akan mengabaikan keselamatan timnya kemudian melakukan protes. Ia tak mau jika gara-gara misi ini, Wan menganggap jika kematian adalah hal yang sepele seperti di misi sebelumnya. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk lebih terbuka satu sama lainnya, yang bertujuan agar mereka lebih dekat dan saling menjaga layaknya sebuah keluarga. Dan terungkaplah sudah nama asli dari mereka, di mana Seven bernama asli Ben, Four bernama Billy, Three adalah Javier, Two adalah Kameli, dan Five adalah Agnelia. Scene kemudian menunjukkan negara Turkistan di mana Wan dan timnya sudah berada di sana. Murad mengatakan jika 4 hari lagi di negaranya akan diadakan peringatan bagi korban yang sudah tewas atas kekejaman kakaknya. Rencananya mereka akan membajak sebuah stasiun televisi milik pemerintah dan Muradlah yang akan berbicara dengan rakyat Turkistan. Di sana Four dan juga Five bertugas untuk merusak menaranya. Sedangkan Wan dan juga Seven menyamar sebagai teknisi dan akan bertugas masuk ke dalam pembangkit listrik negara yang terhubung langsung dengan stasiun pemerintah. Come. Television and power to the palace. Very efficient. Singkat cerita, hari orang mati pun tiba. Di sana Rovak akan melakukan siaran pers. Rovak juga telah menyiapkan sebuah kapal pesiar yang akan ia gunakan untuk kabur jika situasi memburuk. Dan di hari ini, hari di mana tim The Ghost akan mengawali perubahan dunia dengan caranya sendiri. Saat Rovak tengah menayangkan siaran langsungnya, tim Ghost pun langsung mengambil alih dengan menayangkan Murad yang mengajak segenap warga Turkistan untuk melakukan revolusi dan menentang kediktatoran kakaknya. It's time for a revolution. For so many years, our people have suffered under my brother. Free yourself, rise up, set us free. Melihat hal itu, warga Turkistan pun sangat senang dan menyambut Murad dengan sukacita. Tak habis dengan hal tersebut, Wan juga meledakkan beberapa patung di dekat istana yang menjadi simbol kekuasaan Rovak. Di sisi lain, Rovak yang sudah panik kemudian keluar dari istananya menuju kapal pesiar dengan menggunakan mobil anti peluru dan pengawalan ketat dari anak buahnya. Namun hal tersebut sudah diprediksi oleh tim The Ghost, di mana mereka juga bergerak untuk mengaktifkan sebuah senjata khusus yang dapat menarik semua logam. Rovak dengan iring-iringan mobilnya kembali menunjukkan kebengisannya dengan menabrak pengunjuk rasa yang berusaha untuk menghalanginya. Sebelum kembali jatuhnya korban yang lebih banyak, Tri mengorbankan dirinya dengan menabrak iring-iringan mobil anak buah Rovak dan membunuh beberapa pengawalnya. Singkat cerita, Rovak berhasil masuk ke dalam kapal pesiar mewahnya bersama dengan para penjaga yang setia mengawalnya. Di saat itulah Four dengan peralatan lengkap langsung terjun ke laut untuk mendekati kapal pesiar tersebut. Sedangkan di sisi lain, Two yang berhasil masuk ke dalam kapal pesiar bertugas untuk membuka pintu samping agar tim The Ghost bisa masuk. Setelah tim berhasil masuk, terlihat sebuah benda kuning alat canggih ciptaan Wan mengelilingi kapal pesiar tersebut. Dan di saat Rovak memberi perintah kepada para komandan perangnya untuk meluncurkan gas beracun, di saat itulah Murad muncul untuk mencegah mereka membunuh rakyatnya sendiri. I said, join me, brothers, so you don't have to kill your own people again. Dan pertunjukan pun dimulai, di mana Wan yang sudah mengaktifkan alat kuning yang ternyata adalah sebuah magnet besar yang dapat menarik semua logam di kapal pesiar tersebut. Seketika musuh pun terhempas karena daya tarik dari magnet ciptaan milik Wan.
Dan berbeda dengan tim The Ghost yang masih berdiri tegak karena mereka tidak menggunakan atribut logam sedikit pun. Dan setelah itu, tim ini pun bergegas untuk mencari di mana keberadaan si Rova. Para pengawal Rova yang tak kehabisan akal mencoba untuk melawan tim menggunakan balok kayu. Termasuk Wan yang harus kewalahan karena berhadapan dengan anak buah Rova dan tak sengaja menekan tombol yang meledakkan lambung kapal. Kapal ini pun terancam akan tenggelam di saat tim kewalahan menghadapi banyaknya musuh anak buah Rova, termasuk For yang saat itu disiksa habis-habisan dan akan dibunuh. Namun beruntungnya, Wan datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan For. He's gonna kill me. Rova yang berhasil kabur menggunakan bot terlihat tengah dijemput menggunakan sebuah helikopter. Akan tetapi tanpa disangka-sangka orang-orang yang berada di dalam heli tersebut bukanlah anak buah Rova, melainkan Murad dan juga tim The Ghost. Murad! No one. Setelah kejadian tersebut terlihat Turkistan kini menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya. Banyak bantuan datang dari negara lain untuk mendukung rakyat Turkistan bangkit dari konflik internalnya sendiri. Di sisi lain kita akan diperlihatkan di mana tim The Ghost tidak langsung membunuh Rova, melainkan mereka dengan sengaja menurunkan Rova di tengah pendemo agar para rakyatnya sendirilah yang menghukum kekejaman Rova. Untuk saat ini, tim The Ghost sudah bernafas lega setelah berhasil menyelesaikan misi pertama mereka. Selain itu, Wan yang dengan janjinya terlihat sangat berbahagia karena dapat kembali melihat Ariana dan juga anak yang tumbuh atas buah cintanya. Tri yang juga kembali menemui ibunya dapat tersenyum lega. Sedangkan For dan juga Five yang menjalani hobinya dengan memanjat tebing. Dan kemudian film ini pun diakhiri dengan tim The Ghost yang akan kembali menjalankan misi selanjutnya. Dan kemudian film ini pun